Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali pada pertemuan kedua ini dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kita ketahui pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang paradigma pemrograman. Jadi style bagaimana seseorang programmer itu membuat aplikasi. Ada yang menggunakan metode terstruktur, menggunakan fungsional dan berorientasi objek seperti itu ya. Nah, fokus kita hari ini adalah bagaimana sebuah pemrograman itu disusun berdasarkan objek seperti itu ya. Kalau kemarin macam-macam kita menggunakan yang prosedural, bahwa semua aplikasi mulai dari ketika membuat aplikasi itu kita menyusunnya berdasarkan prosedur atau fungsi-fungsi dari program itu. Misalnya kita membuat aplikasi perpustakaan, di situ kita kita berdasarkan fungsinya, ada pendaftaran, fungsi peminjaman, fungsi pengembalian. Tapi kalau kita menggunakan paradigma orientasi objek, maka yang cara pandang kita akan berubah. Kita membuat suatu aplikasi dengan cara pandangnya kita melihat objeknya. Objek apa di dalam perpustakaan? Oh, ada anggota, ada petugas, ada buku, gitu ya. Jadi kalau di situ Jadi masing-masing objek itu memiliki prosedur dan identitas, gitu. Nah, kita lebih fokus nanti kita lebih jelasnya di bagian kelas dan objek. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama adalah memahami apa kelas, apa itu objek kelas dan objek. Kemudian indikatornya mahasiswa nanti akhir pembelajaran ini bisa menjelaskan konsep kelas dan objek, kemudian dan menerapkan konsep kelas dan objek dalam pemrograman. Nanti yang ini praktikumnya ya, menerapkan konsep kelas dan objek ini dalam bentuk pemrograman. Jadi hari ini kita teoritis saja dulu. Kita mengenal apa itu kelas, apa itu objek. Jadi topik hari ini kita definisi itu kelas atau apa itu dan karakteristiknya. Kita coba lihat, perhatikan gambar seperti ini. Kira-kira menurut kalian ini apa? Jadi kalau kita membuat kue itu mesti ada yang namanya cetakan, gitu ya. Jadi cetakan di situ. Nah, kue yang dihasilkan dari cetakan itu bisa berbeda-beda tergantung resep, gitu ya. Jadi kalau dia resepnya untuk yang manis, kalau yang resepnya yang rasa lain, yang rasa sesuai dengan resep. Kemudian warnanya juga bisa berbeda. Jadi di sini kita lihat warnanya, yang satu warna coklat, satunya warna hijau dengan cetakan yang sama. Gitu. Kira-kira dari sini kita bisa sudah memandang apa ya, yang mana kira-kira yang kelas, mana yang kira-kira yang objek, gitu ya. Nah, kalau kita pikirkan, nah, yang tentu saja yang kue ini adalah objeknya. Jadi kue ini adalah objeknya, objek. Sedangkan kelas itu adalah cetakannya, cetakan kuenya di sini, wayangnya di sini. Nah, jadi di dalam pemrograman orientasi objek itu seperti ini ya. Konsepnya semuanya berasal dari ini. Jadi ada kelas, ada objek. Jadi kelas itu kalau kita definisikan itu adalah template-nya ya, cetakan birunya, gitu ya. Sedangkan objek itu adalah wujud nyata, hasil dari cetakan biru tersebut. Jadi kalau kita buat rumah mesti kita ada gambarnya. Nah, rumah objeknya adalah rumah yang sesuai dengan gambar. Kita coba lihat di perumahan-perumahan sama perumahannya, gitu ya. Jadi cetaknya satu, gambarnya satu, tapi bisa menghasilkan beberapa rumah yang hampir sama. Cuma nanti beda karakteristik nanti seperti itu. Ya. Jadi kelas itu kita didefinisikan adalah sebuah template yang mendefinisikan aktivitas atau metode pekerjaannya dan datanya, gitu ya, di dalam sebuah objek.
Jadi kalau kita dunia nyata, jadi itu adalah kelas itu masih berupa definisi, logika. Jadi masih abstrak ya. Jadi kelas itu masih belum berupa wujud nyata, masih berdefinisi. Kita ketahui kita sudah mengenal apa itu spidol, apa itu pulpen, apa itu buku, karena kita sudah mengenal definisinya dulu. Buku seperti apa, kertas seperti apa, terus apa namanya, kertas spidol seperti apa, ya. Nah, sedangkan objek itu adalah hasil wujud nyatanya, gitu ya. Wujud nyata dari kelas tersebut, seperti itu. Apa saja yang kelas member itu ya? Kelas member itu, kelas member dari ini, dari anggota dari kelas itu ada dua di sini. Ada atribut dan metode. Atribut itu mendefinisikan karakteristiknya ya, ciri-ciri khususnya. Jadi kalau misalnya manusia, warna rambut, bentuk hidung, bentuk mata, ya, bentuk mulut, bentuk bibir dan seterusnya ya. Kemudian metode itu adalah aktivitas pekerjaannya. Jadi misalnya mobil, aktivitasnya belok, metodenya rem dan seterusnya. Nah, kita coba lihat, perhatikan di sini. Jadi kelas itu masih abstrak. Jadi dia hanya mendefinisikan atributnya saja ya. Jadi nomor plat, warna, manufaktur dan kecepatan. Sedangkan objek itu sudah ada nilainya. Nomor platnya ABC 11, warnanya biru, manufakturnya Mitsubishi, kecepatan NIM dan seterusnya. Sedangkan objek B ini, jadi sama, dia sama-sama punya nomor plat, tapi di sini sudah punya nilai, ya. Jadi apa itu atribut, apa itu metode? Jadi atribut metode itu ada atribut. Atribut itu adalah data store, data penyimpanan yang digunakan di dalam sebuah kelas atau instan kelasnya tadi. Yang merepresentasikan adalah kenyataan, ya. Yang merepresentasikan pada suatu kelas atau objeknya itu ya. Gitu. Sedangkan metode adalah prosedur yang digunakan untuk mengirimi pesan terhadap objek. Jadi misalnya kecepatan itu bisa didapat dari apa? Injak gas. Misalnya untuk mengurangi kecepatan dengan cara injak rem. Nah, pekerjaan seperti itu. Jadi metodenya adalah injak rem, fungsinya adalah mengurangi kecepatan seperti itu. Jadi kelas member di sini berfungsi, isi dari sebuah kelas atau objek itu ada dua, ada atribut, ada metode. Atribut itu kalau kita cirikan dalam ini adalah properti, bisa ada yang memanggilnya properties, ada yang menggunakan variabel, ada yang menggunakan data. Sedangkan metode ini adalah ada yang menyebutkan behavior, ada menyebutkan perilaku dan seterusnya ya. Jadi metode ini adalah pekerjaannya, sedangkan atribut adalah karakteristik khusus ya, karakteristiknya. Sehingga kalau kita walaupun sama-sama manusia, kita jelas akan berbeda karena di sini atributnya walaupun atributnya sama, tapi nilainya nanti akan berbeda ketika sudah menjadi objek. Jadi apa bedanya antara kelas dan objek di sini? Jadi kalau kelas dia masih bentuk template, gitu ya, yang digunakan untuk menginisialisasi objek. Jadi secara umum, jadi objek secara umum. Jadi kelas itu mendefinisikan sebuah objek itu secara umum, masih belum ada nilai. Sedangkan objek itu adalah instance of class-nya, jadi wujud nyata dari kelasnya. Kemudian kelas itu bersifat logical entity, sebuah entitas yang bersifat logika artinya abstrak, belum nampak ya. Karena apa? Karena belum memiliki nilai tadi. Sedangkan objek itu sudah merupakan entitas fisik karena sudah terlihat, sudah ada nilainya. Mobilnya warna merah sudah terlihat di situ. Biasanya kelas itu didefinisikan dengan keyword class ya. Sedangkan untuk mendefinisikan objek diawali dengan keyword new, biasanya seperti ini. Nah, kelas ya tidak memerlukan banyak memori karena hanya mendefinisikan saja.
Sedangkan objek memerlukan banyak memori karena sudah memiliki nilainya tadi. Kelas dideklarasikan sekali karena untuk mendefinisikan sebuah objek lebih dari objek, tapi objek itu bisa didefinisikan berkali ya, banyak objek ya dengan menggunakan sebuah kelas. Jadi sebuah kelas itu bisa meng-create banyak objek tadi. Seperti di kelas kelas kue, dia menciptakan kue A, kue B. Kue A berwarna merah, kue berasa stroberi, kemudian kue C berasa orange dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, kelas dan objek. Jadi intinya kita pahami dulu itu kelas itu apa, sedangkan objek itu apa. Ini harus paham nanti di pemrograman. Jadi kelas itu kalau kita adalah dia masih wujudnya definisi. Jadi sebelum kenapa kita bisa tahu ini spidol, karena kita dulunya diajari definisinya dari spidol, komputer seperti apa. Jadi sebelum kita melihat langsung terhadap objeknya, kita sudah ada definisi, pengertian. Oke, ini ada latihan. Silakan nanti kerjakan di sini. Ini kira-kira kalian tuliskan kelasnya namanya komputer, objeknya komputer A, komputer B seperti tadi dicontohkan. Atributnya tuliskan atributnya apa saja kira-kira. Kemudian metodenya apa saja. Ini untuk latihan 1. Untuk latihan 2 ini ada, ini saya nulis ini manusia ya. Manusia. Ya. Kira-kira atributnya apa, kemudian metodenya apa saja. Untuk latihan 3 di sini perhatikan gambarnya ini. Ini mana yang kelas? Tentu kalian menemukan mana yang kelas, identifikasi mana kelasnya, mana objeknya, kemudian sebutkan atribut dan metodenya. Oke? Kira-kira metodenya apa? Seperti itu ya. Ini adalah tugasnya untuk hari ini. Itu aja untuk pertemuan hari ini. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.